أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jika kamu bertanya, apabila kamu bertanya, jika saya tetapkan batalnya salat dan hadirnya hati saya jadikan sebagai syarat sahnya salat, maka saya menyalahi ijma' fuqaha. Karena mereka tidak mensyaratkan kecuali hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Dari keterangan-keterangan yang terdahulu, kelihatannya Imam Ghazali ini berpendapat bahwa hadirnya hati kita di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya salat. Lalu andai kata di dalam sembahyang itu hati kita lalai, hati kita tidak hadir sebagaimana ucapan dan perbuatan kita, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Imam Ghazali. Ujar orang, wahai Imam Ghazali, apabila engkau menetapkan bahwa hadirnya hati di dalam salat itu merupakan syarat sahnya sembahyang, maka engkau bertentangan dengan ijma' ahli fikih, ijma'nya fuqaha. Sedangkan ahli fikih telah mengatakan bahwa hadir hati itu di dalam sembahyang disyaratkan cuma dalam takbiratul ihram. Selain pada itu tidak disyaratkan hadirnya hati. Samuaan kita sembahyang waktu kita mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ hati kita hadir semuaan. Hadirnya apa hati kita waktu mengucap Allahu Akbar itu? Bahwa aku sembahyang fardu maghrib ini 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ulama-ulama fikih mereka mensyaratkan hadir hati itu cukup dalam takbiratul ihram saja. Sesudah itu kada jadi masalah, baik hati kita hadir atau hati kita lalai, sembahyang sudah sah. Apabila Imam Ghazali mensyaratkan hadirnya hati ini pada seluruh sembahyang, bukan hanya dalam takbiratul ihram, berarti jero orang pian itu bertentangan dengan kesepakatan ulama fikih. Bertentangan dengan ulama fikih. Karena mereka hanya mensyaratkan hadir hati dalam takbiratul ihram. Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya telah terdahulu dalam kitabul ilmi bahwa para fuqaha itu jamak daripada faqih. Faqih orang yang ahli ilmu fikih, kalaunya banyak disebut fuqaha. Bahwa para fuqaha itu tidak mengulah mengenai batin. Ujar Imam Ghazali, ulama-ulama fikih itu mereka tidak mengurus
masalah batin dan tidak menguraikan tentang hati dan jalan akhirat. Tetapi mereka ulama-ulama fikih itu membangun zahir hukum-hukum agama atas zahir amal-amal anggota badan. Dan zahir amal-amal itu cukup untuk menggugurkan dibunuh dan takzir sultan, hukuman pemerintah. Kalau andai kata kita negara Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Kalau kita memakai hukum Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Nah, lalu kalau ada orang sembahyang, khusyukkah, kadakah, hatinya lalaikah, hadirkah, tapi ianya sembahyang, dia selamat sudah daripada dibunuh dan dihukum oleh kerajaan. Nah, tugas ulama fikih hanya untuk itu. Tugas ulama fikih hanya untuk menyelamatkan manusia, jangan sampai kena hukum bunuh, jangan sampai kena hukuman raja. Masalah sembahyangnya itu hatinya hadir, masalah sembahyang itu diterima Allah, itu bukan lagi wewenang ulama fikih, bukan lagi urusan fikih. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, ulama fikih hanya tugasnya untuk membangun zahir sembahyang, sehingga dengan itu orang selamat daripada dihukum oleh kerajaan. Perkara inya di sisi Allah sembahyangnya khusyuk kada, urusan lain dari ulama fikih. Oleh karena itu ada ungkapan dari para orang terdahulu, dari para imam-imam, bahwa man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tafaqqaha, barang siapa belajar fikih, wala tasawwafa, dan tidak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, dia menjadi orang yang fasik. Inya mengaji fikih aja, tasawuf kada dikajinya. Fikih hanya untuk menyelamatkan dia dari hukuman dunia, sedangkan untuk tasawuf itu menyelamatkan hukum akhirat. Kalau kita hanya belajar fikih tanpa tasawuf, kita jadi orang fasik. Contohnya, orang hanya belajar fikih zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang sampai nisab, sampai haul tahun. Nah, sekarang kita berisi umpamanya emas 100 gram dalam bentuk bukan perhiasan, berisi emas biji 100 gram. Kita ingun emas ini sampai setahun, wajib kita mengeluarkan zakat 2,5 atau 1/40. Apabila kurang dari 1 tahun, walaupun kurangnya 1 jam, kita kada wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi bagi ulama fikih, kita berisi emas biji 100 gram, kita simpani bulan demi bulan. Isuk kayaknya emas ini sesudah zuhur sampai setahun, karena dulu aku nukar imbah zuhur kayaknya sampai setahun. Paginya emas tuh kujual untuk supaya jangan kena zakat. Nah, dia menurut hukum fikih terhindar daripada zakat. Kenapa? Karena sudah hilang daripada miliknya. Nah, bagi orang-orang yang berilmu tasawuf, ini adalah merupakan satu cara penghindaran diri daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bisa menyebabkan dia fasik. Nah, contohnya yang lebih mudah lagi, umpamanya kita berisi toko atau kendaraan, kita tawarkan dengan palkat di muka, kendaraan ini mau dijual, hubungi nomor telepon sekian.
Bila kendaraan itu bapasang tanda dijual tadi sampai setahun ada payu, kemudian payu wajib dizakati, wajib dizakati. Nah, untuk menyelamatkan supaya jangan sampai kena zakat, isuk kayaknya sampai setahun memasang palkat dijual tadi, cabut hari ini dulu, cabut, sehingga hari ini motor kada dijual. Jika sampai setahun, nah limpu wa isuk kayaknya sehari pasang pulang palkat mobil mau dijual. Nah, menurut hukum fikih dia selamat. Kalau orang itu kada berzakat itu ditangkap oleh pemerintah Islam, dihukum. Nah, untuk menghindari hukum dia sudah terhindar daripada hukum karena dia sudah kada wajib zakat, karena pada hari sampai itu kada dijualnya lagi motornya. Tapi bagi ilmu tasawuf ini merupakan mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengakibatkan fasiknya seseorang. Nah, sama sembahyang tadi. Kalau kita sembahyang sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, sesuai bacaannya, gerak-geriknya pas, sembahyang kita itu sudah dianggap oleh ulama fikih sah, dan dia selamat daripada ancaman hukuman dari pemerintah Islam. Tapi kalau sembahyangnya kada khusyuk, sembahyangnya kada hadir hatinya, tertolak di sisi Allah. Nah, ulama fikih kada mengurus urusan Allah Ta'ala itu, hanya mengurus bahwa dia ini selamat daripada hukum dunia. Nah, jadi kada kawa dibandingkan antara fikih dan tasawuf, cuma kedua-duanya wajib dikuasai, wajib dipelajari. Sebab kalau kita hanya mempelajari fikih tanpa tasawuf, kita akan menjadi orang yang fasik tadi. Termasuk lagi hukum fikih, kalau kita berhutang 1 juta rupiah atau berhutang misalnya 600.000 rupiah, berhutang 600.000 rupiah lawan Pulan bin Pulan. Ujar kita, wahai Pulan bin Pulan, bila ikam hakun menghutangi aku 600.000 rupiah, ikam hakun menghutangi, aku bernazar mencicil tiap bulan 100.000 rupiah selama 12 bulan. Bila ikam hakun menghutangi aku 600.000 rupiah, aku bernazar kepada Allah membayar hutang itu kena aku cicil tiap bulan 100.000 sampai 12 bulan setahun. Jadi bayarnya 1.200.000. Nah, ini kada riba menurut ulama fikih. Kada riba. Kenapa? Karena itu nazar dipakainya kalimatnya. Kada riba. Amunnya langsung aja berhutang 600.000, karena aku bayarnya 1 juta, itu riba menurut ulama fikih. Tapi kalau kita pakai istilah nazar tadi, itu sudah kada riba lagi. Nah, menurut orang-orang tasawuf itu lebih berat daripada riba lagi yang pakai nazar tadi, karena itu mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbandingan antara fikih dan tasawuf. Siapa yang hanya belajar ilmu fikih tapi kada belajar tasawuf, tafassaka, dia akan menjadi orang yang fasik. Kemudian sambungannya, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha, barang siapa hanya menuntut ilmu tasawuf tapi tidak menuntut ilmu fikih, faqad tazandaqa, dia akan menjadi murtad. Tasawuf saja dikajinya, fikih kada, tazandaqa, dia akan menjadi murtad. Berat lagi. Orang yang bertasawuf, orang yang selalu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat buah orang itu buah ampun Allah taala, boleh aja dimakan. Kadang menghimbau lagi urusan syariat. Ada sepeda motor orang, ini ampun Allah taala kau aja dipakai. Nah, itu ilmu tasawuf, fikihnya kadada. Kalau kita demikian prinsip kita, tazandaqa, kita jadi murtad. Kada perlu sembahyang, rukuk, sujud, yang penting ingat lawan Allah taala cukup sudah, itu tasawuf. Tapi kada berfikih, nah murtad jadinya. Nah, itu
Wa man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa yang belajar fikih kemudian dia belajar tasawuf, faqad sa'ida, maka dia sungguh beruntung. Dia belajar fikih untuk membujurakan ruku, sujud, takbiratul ihram, dan dia belajar tasawuf untuk mengisi apa yang dilakukan hati waktu sujud, apa yang dilakukan hati waktu ruku. Nah, tasawufnya. Kalau kita belajar keduanya diganding fikih dan tasawuf, faqad sa'ida, beruntung. Nah, jadi urusan fikih hanya urusan dunia. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batasan-batasan fikih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini disuruh berperang. Siapa yang mengucap kalimat syahadatain, terpelihara darahnya dan hartanya. Walaupun yang mengucap itu hanya di lisannya, tapi hatinya kadang mengakui dia selamat sudah dirinya dan hartanya. Itu fikih. Perkara ini di sisi Allah bujur-bujur ba Islam atau kada, itu urusan tasawuf. Pokoknya sahabat Nabi itu bila hendak menimpas orang itu bersahadat, kada jadi nimpas, kada boleh lagi. Karena dia zahirnya sudah bersahadat. Nah, apakah sahadat sampai ke hatinya atau kada, itu bukan urusan fikih lagi. Yang penting fikih ini menyelamatkan dia daripada dibunuh karena sudah mengucap dua kalimat syahadat. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batas-batas fikih. Dan bacaannya tidak mungkin untuk mengaku ijma'.